istilah-istilah. Ya. Nah, yang pertama yaitu istilah sanad. Ya. Sanad. Yang kedua matan. Yang sanad, matan, mukharis, terus mukharis, terus sahabat, tabiin. Tadi tabiin, terus yang terakhir tabiin. Yang terakhir tabiin ya. Yang pertama itu sanad ya. Sanad yaitu pengertian secara bahasanya yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Sanad secara bahasa menurut bahasa yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran ya. Sanad dalam pengertian secara bahasa. Secara bahasa sesuatu yang dijadikan sandaran. Nah, sedangkan secara istilah yaitu mata rantai para perawi hadis. Mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis ya. Para perawi apa Pak? Para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Para perawi hadis sampai matan hadis. Terus yang selanjutnya definisi istilah yang kedua yaitu ada matan. Matan secara bahasa memiliki arti keras, kuat dan sesuatu yang tampak ya. Sedangkan secara menurut istilah yaitu sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad ya. Sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad ya. Atau bisa disebut juga materi atau hadis yang datang dari Nabi. Atau isi yang secara itu jelasnya isi berita hadis yang datang dari Nabi gitu ya. Isinya gitu. Terus yang ketiga ada mukharis ya. Mukharis secara bahasa yaitu bentuk isim fa'il atau dalam kurung bentuk pelaku dari kata tabriz. Bentuk isim fa'il atau dalam kurung bentuk pelaku dari kata tabriz. Sedangkan secara istilah yaitu mukharis adalah seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya ya. Mukharis. Sanad yaitu kalau kita bisa dilihat dari contoh-contoh hadis Nabi kan suka ada tuh ya kalau misalkan sanad tuh misalnya Muhammad bin Musa, Abu Ahmad Al-Zubair, Umar bin Sa'id bin Abi Husain, nah kayak gitu kan yang kayak ada bin-binnya gitu kan di situ. Nah kayak gitu. Nah itu namanya dinamakan sanad. Nah sedangkan isi dari hadis tersebut ya misalkan inamal amalu binniat. Nah
Nah, itu namanya matan. Ya. Isi dari hadis tersebut, isi dari hadis yaitu dinamakan matan, ya. Nah, sedangkan yang meriwayatkan hadis tersebut kan suka ada tuh ya, ada hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim kayak gitu. Nah, itu namanya muhadis. Muhadis. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sana dia itu tadinya yang tadi bin itu kan, cara jelasnya itu ada bin ini sampai kepada Rasulullah kan. Nah, kalau misalkan matan yaitu isi dari hadis yang disampaikan dari situnya ya. Nah, terus muhadis itu orang yang pelakunya. Nah, itu seperti contoh hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim kayak gitu ya. Nah, itu. Terus definisi dari sahabat tadi. Jadi sahabat diambil dari kata as-sahabatu yang bermakna Persahabatan. berarti persahabatan. Nah, itu secara pengertian secara bahasa. Sedangkan pengertian secara istilah yaitu orang yang bertemu dengan Nabi. Nah, segitu juga bisa. Jadi sahabat itu orang yang langsung bertemu dengan Nabi, ya. Terus tabi'in. Tabi'in secara bahasa yaitu bentuk jamak dari kata tabi atau dari kata tabi'i atau tabi yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Jadi secara istilah tabi'in yaitu orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat Nabi tentunya ya, seorang sahabat Nabi dan mati dalam keadaan agama Islam. Nah, itu. Terus yang ketiga, definisi dari tabi'in ya, tabi'in. Pengertian secara bahasanya yaitu pengikut tabi'in. Ya, pengikut dari si tabi'in tadi. Nah, itu secara bahasanya. Sedangkan secara istilah yaitu orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, jadi Nabi itu kan mempunyai sahabat ya kan. Nah, sahabat itu orang yang langsung bertemu dengan Nabi, ya. Jadi orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi itu dinamakan sahabat Nabi, ya. Walaupun misalkan ada orang buta yang hidup di zaman Nabi, itu kan tidak melihat Nabi kan. Nah, tapi dia kan orang yang buta tersebut itu ya langsung ada itu di zaman Nabi ya, masih ada di zaman Nabi. Nah, itu masih bisa dikatakan seorang sahabat sejaman. Nah, ya sejaman dengan Nabi. Terus kalau misalkan tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan sahabat ya, sahabat Nabi, tetapi ia tidak bertemu langsung dengan Nabi. Nah, kalau tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan tabi'in dan dia tidak bertemu dengan tabi'in dengan tabi'in. Dia tidak bertemu langsung dengan para sahabat, juga bertemu dengan dan tidak sejaman dengan Nabi. Itu tadi. Nah, mungkin materi kali ini cuma segitu aja. Bukan langsung ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi disampaikan. Tadi dalam sholat ada ruku, ada sujud, bacaan-bacaan di dalam sholat.
Nah, hadis yang diterima itu kita jadikan dasar untuk kita melakukan ibadah tersebut. Nah, di yang kedua, kalau kita mengetahui hadis yang ditolak. Nah, hadis yang ditolak ini ada yang masih bisa kita jadikan dalil, ada yang tidak bisa kita jadikan dalil. Nah, hadis yang ditolak ini kenapa bisa ditolak? Kenapa bisa ditolak sedemikian? Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada 3 unsur tadi. Entah di sanadnya yang cacat, entah di matanya, atau di perawinya. Dan juga di perawinya, contoh cacat di perawinya. Jadi di rentetan urutan atau rantai hadis tadi, rantai perawi tadi itu misalnya hadis riwayat Bukhari itu kan ke atas. Jadi di antara dari atas sampai di akhir, nah yang akhir itu hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari itu disebutkan Bukharis akhir. Jadi dari sampai Rasulullah sampai ke Imam Bukhari itu harus semuanya bobit. Bobit itu orangnya nggak pernah bohong. Terus juga hafalannya kencang, maksudnya kencang, bagus gitu aja hafalannya, nggak lupa-lupaan. Nah, jadi kenapa bisa disebut cacat? Mungkin di salah satu hadis ada yang cacat disebutnya karena di unsur perawinya itu tuh perawinya kurang bobit.